Masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah menantikan Tuhan berkarya dan kita menghindari diri dari upaya yang sekedar dari manusia kita. Dan seringkali masalah mendasarnya adalah seberapa kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Seberapa kita berani meletakkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sambil kita berkata, aku percaya kepadamu, dan apapun yang engkau mau, biarkan itu yang terjadi. Tapi untuk orang bisa percaya, butuh sebuah pengenalan. Seberapa dalam orang kenal dengan Tuhan, maka sebesar itu pula rasa percayanya akan muncul. Orang tidak pernah bisa memaksakan rasa percayanya lebih daripada pengenalannya akan Tuhannya. Amen, saudara. Semakin orang mengenal dia, semakin orang mengenal akan pribadinya, semakin orang tahu siapa dia, semakin orang mengerti dasar hati dan kedalaman hidupnya. Saya percaya orang itu akan makin percaya kepada Tuhan. Tapi makin dangkal pengenalan kita akan Tuhan, rasa percaya kita pun akan makin tipis. Dan pada saat itu, apapun yang dia mau lakukan, kita akan mempertanyakan. Artinya orang yang selalu mempertanyakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sebenarnya rasa percayanya dengan Tuhan akan tipis sekali. Dan setiap kali Tuhan berkata tunggu, akan dibaca sebagai sebuah penolakan. Ketika Tuhan berkata jangan sekarang, akan dibaca sebagai sebuah pengingkaran. Ketika Tuhan diam, akan dibaca sebagai sebuah penolakan yang mengerikan sekali. Atau mungkin ketika Tuhan diam, kita akan berpikir Tuhan sedang menentang aku. Seberapa Anda kenal dengan dia, sejauh itu pula lah rasa percayamu akan muncul. Seberapa banyak rasa percaya saudara, akan kelihatan seberapa sering kita mempertanyakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semakin orang percaya kepadanya, tidak banyak pertanyaan yang akan diajukannya kepada Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, semua kita tanpa terkecuali akan jadi orang-orang yang berani berkata, aku menanti-nantikan Tuhan dalam hidupku. Karena sesungguhnya kalau Anda baca di kitab Nabi Yesaya, Tuhan sedang menanti-nanti. Siapa yang dia nanti? Dan apa yang dia nantikan? Dia menantikan umatnya sampai mereka menanti-nantikan dia. Semakin kita tidak pernah bisa menantikan Tuhan, semakin Anda harus berkata bahwa aku mesti berbuat sesuatu ini. Semakin engkau berkata kalau aku tidak berbuat ini akan fatal akibatnya. Dan bahkan engkau berkata bahkan Tuhan pun tidak bisa tolong lagi. Ketika engkau sampai turun tangan seperti itu, dia akan angkat tangan dan berkata silahkan lakukan yang engkau mau. Tapi saya percaya makin kita bergantung kepada Tuhan yang luar biasa, sebenarnya pengerjaan Tuhan itu makin sempurna dan yang paling sempurna buat kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya.
setiap kami pada sore hari ini. Selikkan mata rohani kami untuk kenal Engkau dengan benar. Tuhan, buka hati kami, jadikan tanah hati kami tanah yang paling subur bagi setiap perkataanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang menguasai kami. Kami bersyukur karena kami tahu nama Yesus dipermuliakan. Berikan kesanggupan kepada kami untuk berdiri menerima apa yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sore hari ini, kita akan buat perjamuan. Saya tahu ini bukan minggu yang pertama seperti biasanya kita buat. Beberapa hari yang lalu saya lagi berdoa, Tuhan berkata bahwa buat perjamuan minggu ini. Dan kemarin sore sudah dibuat, tadi pagi juga dibuat. Dan saya melihat ini hari-hari di mana kita akan diminta untuk membuat banyak pengakuan iman kita. So hari ini nanti ketika kita terima perjamuan, saya mau mengajak Anda memimpin akan pengakuan iman kita. Biarkan tubuh Tuhan seperti sebuah makanan rohani, seperti makanan malaikat bagi Elia yang membawanya sampai ke gunung Tuhan. Tapi juga kita minta darah Yesus pada sore hari ini akan mentahirkan semua hati dan hidup kita, semua kekotoran, keletihan, penatan kita, luka di tahun 2006 ini. Kita minta Tuhan mentahirkan, dan kita percaya bahwa semua yang kita alami adalah hanya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Ini hari yang luar biasa. Tuhan sediakan buat kita. Kita punya Allah yang ajaib. Mari buka Matius pasal yang kedua. Seminggu sebelum Natal saya rasa cukup sah kalau kita melihat akan bagian dari kisah Natal pada hari ini. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Judul perikop ini adalah orang-orang Majus dari timur. Judul ini adalah tambahan dari penerbit untuk menolong orang yang membaca Alkitab tahu kira-kira isi daripada perikop ini, konteksnya berisi tentang apa. Saya ingin mengubah judulnya untuk hari ini. Saya beri judul The Lost Star atau Bintang yang Hilang. Nah, sekarang mari kita akan baca perlahan-lahan. Saya akan coba jelaskan banyak hal yang melatar belakangi akan cerita ini, supaya buat semua saudara Anda bisa ngerti secara utuh apa yang sebenarnya terjadi pada hari-hari itu. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kalau Anda baca ini, gambaran kita seringkali adalah jumlahnya 3 orang, ya toh? Naik onta digambarkan, orang Majusnya 3 orang naik onta. Sebenarnya tidak pernah Alkitab mengatakan berapa jumlahnya. Mengapa ada yang berkata atau tradisi berkata 3 orang? Oleh karena bentuk barang yang mereka persembahkan ke Tuhan itu 3 jenis, yaitu emas, kemenyan, dan apa? Mur. Nah, karena 3 jenis barang itu, lalu orang berasumsi dari zaman ke zaman bahwa paling tidak ada 3 orang Majus. Tapi sebenarnya jumlahnya tidak pernah jelas berapa. Bisa 10, bisa 20, bisa cuma 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Tidak pernah ada indikasi berapa jumlahnya. Mungkin lebih dari 1 jelas, tetapi tidak pernah dipastikan jumlahnya 3. Bahkan tradisi gereja berkata bahwa sebenarnya orang Majus itu 4. Ada yang berkata 4. Karena yang satu kemana, Pak? Yang satu nyasar. Rupanya melihat bintang yang lain sehingga nyasar. Nyasarnya nggak nanggung-nanggung 30 tahun. Lalu ini orang Majus ini baru ketemu Yesus
di Golgota, waktu Tuhan tergantung di salib, orang Majusnya datang, saudara. Itu cerita tradisi. Tapi tradisi berkata, ada yang 3, ada yang 4. Nah, buat kita tidak penting. Mau 3, mau 10, mau 15. Tidak penting. Nanti di Natal kita buat orang Majusnya 50. Kok begitu, Pak? Sesuka-suka kita. Karena tidak pernah jelas berapa jumlahnya. Di RT mau buat Natal, orang Majusnya 500 juga boleh, saudara. Terserah Anda, tidak pernah jelas. Yang itu tidak membawa ke neraka, jangan dipersoalkan secara teologianya. Ayat yang berikutnya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, mengapa Herodes terkejut? Saya mau sampaikan begini, Herodes itu bukan orang Yahudi. Dia memang raja atas orang Yahudi pada zaman itu di wilayah Yudea. Tetapi Herodes itu bukan orang Yahudi. Herodes itu keturunan bangsa Edom. Bangsa Edom itu anak cucunya dari Esau. Esau itu kakaknya Yakub. Jadi Herodes itu bukan orang Yahudi. Nah, Anda bisa bayangkan, orang Yahudi dipimpin raja bukan orang Yahudi. Itu penghinaan yang luar biasa. Saya beri contoh. Kalau bangsa Indonesia ini diberi presiden orang dari Rwanda, dari Afrika, yang baru bunuh-bunuhan itu, datang ke sini dengan telanjang dada, dengan topi Afrika, dengan tombaknya, saya sekarang Presiden Republik Indonesia. Itu kira-kira tiap hari terjadi pemberontakan, saudara. Karena orang Indonesia akan begitu dipermalukan, seakan-akan bangsanya sendiri tidak punya pemimpin yang capable untuk memimpin negaranya. Herodes tahu dia bukan orang favorit di mata rakyat. Herodes tahu dia bukan orang yang disenangi oleh rakyat. Nah, dia berkuasa karena didukung oleh Roma. Kenapa dia takut? Kenapa dia terkejut? Karena dia mendengar pertanyaan orang-orang Majus ini, bahwa mereka lihat, mereka tahu ada raja orang Yahudi. Orang Yahudi yang akan jadi raja orang Yahudi sudah lahir. Buat Herodes dia berkata, itu tanda berakhirnya kekuasaanku. Kalau ada orang Yahudi yang kelak jadi raja Yahudi, orang Yahudi akan terima dia dibandingkan terima Herodes. Jadi secara politis dia mulai goyang. Karena itulah dia akhirnya mencoba untuk membunuh akan Yesus dan yang lainnya. Kenapa? Untuk mengamankan tahta kekuasaannya. Jadi saya harap Anda mengerti akan backgroundnya ini. Teruskan lagi. Ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kenapa dijelaskan di sini? Karena memang Herodes bukan orang Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Apalagi dia mendengar nubuatan berkata, yang lahir ini adalah seorang pemimpin. Nah, dialah pemimpin orang Yahudi waktu itu. Tiba-tiba ada seorang anak Yahudi lahir yang kelak akan jadi pemimpin. Saudara bisa bayangkan keresahan hatinya ketika tahtanya mulai goyah dan dia tahu seseorang akan mendongkel dia dari kekuasaannya. Ayat berikutnya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saya minta Anda perhatikan begini. Orang Majus ini seorang saintis sebetulnya, tapi sekaligus dia orang yang membaca akan tanda alam yang Tuhan buat. Mereka itu bukan ahli nujum, bukan tukang ramal. Mereka itu ahli perbintangan. Dengan ilmu yang mereka ketahui, mereka membaca bahwa seringkali Tuhan bicara melalui alam. Dan dia memperhatikan, mengamati bintang. Sampai satu hari mereka berkata, dalam perhitungannya dia melihat bintang yang aneh. Dan dia berkata, itu tanda seorang raja telah lahir. Dan bukan hanya itu, sebegitu hebatnya mereka, sampai mereka mengerti itu raja orang Yahudi. Respon mereka bagus. Waktu mereka melihat ke langit, bintang itu mereka baca sebagai sebuah undangan Tuhan, pemberitahuan dari Tuhan bahwa Yesus telah lahir, raja orang Yahudi telah dilahirkan. Lalu kemudian ketika mereka membaca undangan Tuhan itu, bintang itu merupakan guidance, pembimbing mereka, bimbingan buat mereka. Dan mereka berkata, itu ada bintang, kalau kita ikuti akan membawa kita ke tempat di mana raja itu dilahirkan. Dan Alkitab berkata mereka datang untuk menyembah dia, maka Anda mesti mengerti bahwa mereka menyaksikan akan undangan Tuhan yang ditulis di langit begitu jelas bagi mereka. Orang lain melihatnya tidak ngerti apa-apa. Orang ini karena pengetahuan dan apa yang mereka mampu, mereka bisa baca undangan Tuhan yang ditulis dengan lembaran langit yang begitu pekat, dengan begitu ajaib. Bintang itu seperti mengundang mereka untuk datang menyembah kepada Tuhan. Mereka berjalan entah berapa lama, tapi bisa indikasinya mungkin 2 tahun, karena anak yang dibunuh Herodes 2 tahun ke bawah. Sebuah journey, perjalanan yang lama sekali. Anda bisa bayangkan kalau mereka itu mengarahnya ke bintang, lebih banyak mereka jalan di malam hari untuk mereka bisa ikuti kemana bintang itu akan membawa mereka. Mereka jalan, dan tiba-tiba waktu mereka masuk tanah Kanaan, mendadak bintang yang selama ini memimpin mereka di depan, bintang yang selama ini sebagai sebuah undangan Tuhan buat hidup mereka, bintang yang selama ini mereka ikuti, indikasinya jelas, tiba-tiba bintang itu lenyap. Karena kelak kalau Anda baca, bintang itu muncul lagi di depan mereka, sudah mendahului mereka. Saudara bisa bayangkan, kalau dikatakan sekian bulan atau mungkin lebih dari setahun, jalan mereka tiap hari hanya memandang ke atas, melihat ke bintang itu yang rupanya bergerak, dan mereka ikuti kemana bintang itu membawa mereka. Mendadak dalam 1 hari, sekejap bintang itu lenyap. Ini yang saya berkata, the lost star atau bintang yang hilang. Dan di dalam kepanikannya, waktu bintang yang selama ini membimbing mereka,
Bintang yang selama ini merupakan lokomotif hidup mereka mendadak hilang lenyap. Reaksi manusia yang wajar seperti mereka, panik. Di dalam kepanikan itulah mereka tidak belajar satu hal. Mengapa mereka tidak menanti beberapa saat sampai bintang itu muncul lagi? Rupanya mereka sudah cukup panik. Mereka berkata, aku jalan sudah begitu jauh, korban begitu banyak, dan mendadak di tengah jalan hampir nyampe, hilang bintangnya. Dan ketika bintangnya hilang, mereka panik. Bukannya menunggu sampai bintang itu muncul lagi. Karena kenyataannya yang membawa mereka ke tempat Yesus itu bukan perkataan Herodes. Oh ya, dia hanya berkata Bethlehem. Tapi di rumah siapa? Ada begitu banyak rumah. Mungkinkah mereka mengetok pintu rumah satu persatu di Bethlehem? Yang akhirnya membawa mereka ketemu dengan Tuhan, ya bintang yang sama yang sempat hilang. Dan yang terjadi, reaksi mereka begitu manusiawi. Mereka panik, mereka tanya kepada semua orang. Mereka berpikir semua orang tahu seperti mereka tahu. Kenyataannya hanya segelintir orang yang tahu seorang raja telah dilahirkan. Nah, karena rombongannya menurut saya cukup besar, mereka orang-orang terpandang, pertanyaan mereka menghebohkan kota Yerusalem. Dan oleh karena perkataan mereka, pertanyaan mereka, kota itu gempar sampai ke telinga Herodes. Dan waktu Herodes mendengar itu, lewat para imamnya, dia berikan instruksi, dan dia beritahu ke Bethlehem. Orang masih berkata, oh puji Tuhan mungkin, Bethlehem ya Bethlehem. Mereka keluar, bintangnya muncul, mereka gembira sekali. Mereka sampai Bethlehem. Perhatikan saudara, waktu mereka masuk Bethlehem, kota itu gempar, saya yakin. Orang-orang kaget. Belum pernah kota kami dikunjungi orang-orang besar. Dan tiba-tiba rombongan besar, orang-orang kaya yang ternama dari belahan dunia yang lain, dengan pakaian berbeda, dengan tradisi berbeda, masuk kota Bethlehem. Anda bisa bayangkan, ibu-ibu keluar menyambut karnaval orang-orang Majus dengan onta-onta mereka. Anda bisa bayangkan, begitu ajaib, mentakjubkan bagi orang-orang Bethlehem. Mereka tahu akhirnya mereka datang ke rumah Yusuf dan Maria, lalu mereka pergi. Tapi perhatikan baik-baik, tanpa diketahui orang Bethlehem, kedatangan mereka sekaligus memimpin tanpa disadari ratusan pembunuh keji yang dikirim oleh Herodes. Karena beberapa hari setelah karnaval yang mentakjubkan itu, Bethlehem bersimbah darah. Anak-anak 2 tahun ke bawah yang tidak tahu menahu soal apapun juga dibantai dengan cara mengerikan di depan orang tuanya sendiri. Saya percaya kalau orang Majus ini mendengar apa akibatnya, saya yakin mereka robek pakaian mereka, mereka pukul dada mereka, dan mereka berkata, kenapa aku tidak belajar tutup mulut, diam dan tunggu sampai bintang itu muncul lagi. Seringkali orang tidak tahan menanti Tuhan berkarya, dan lebih suka kita yang bekerja. Kalau seandainya mereka mencoba bertahan 1-2 hari, kalau seandainya cukup ada kesabaran yang berkata, aku mau tunggu sampai bintang itu muncul lagi. Kalau seandainya mereka hanya diam dan menantikan Tuhan, bintang itu toh akan muncul lagi. Bintang itu muncul bukan karena perintahnya Herodes. Bintang itu juga muncul lagi bukan karena informasinya ahli Taurat. Mereka hanya punya sepotong informasi. Mereka toh tidak menyembah Yesus. Seandainya bisa menunggu lagi
sabar sampai Tuhan berkarya. Bukankah dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Bukankah Alkitab berkata, dialah yang menciptakan iman kita dan penyelesai iman kita? Dia Tuhan tidak pernah kerja separuh jalan. Persoalannya adalah tiba-tiba kita nggak bisa menahan diri kita lagi. Kita mau teriak dan tidak pernah mau berkata, aku mau tunggu sampai Tuhan tuntaskan karyanya. Dan oleh karena kehebohan yang ditimbulkan karena pertanyaan itu sampai ke telinga Herodes, kita mengerti fakta berkata, lagi anak-anak 2 tahun ke bawah disembelih tanpa pernah tahu dosanya apa sehingga harus disembelih. Saya yakin kalau orang-orang Majus ini mengerti resiko yang di kemudian terjadi, yang tanpa sadar mereka timpakan kepada ibu-ibu di Bethlehem yang meratapi kematian bayi-bayinya. Saya tidak tahu apakah beban itu mereka bisa tanggung di hati mereka. Seandainya orang bisa tahan menantikan Tuhan berkarya, hidup kita ceritanya akan berbeda. Saul punya pengalaman yang sama. Dia diangkat Tuhan sebagai raja. Samuel berjanji, hari ini, hari tertentu ini aku akan datang. Kita akan berikan korban ke Tuhan. Pada harinya yang Samuel janjikan, Samuel tidak muncul. Saul yang panik, kehilangan si nabi itu. Dia langsung berikan korban bakaran. Dia berkata, musuh menyerang, kita belum memberikan ke Tuhan sesuatu. Dia langgar sesuatu yang prinsipil. Dia lakukan tugas imam, walaupun dia hanya seorang raja. Begitu korban itu habis, coba bayangkan, seekor lembu dibakar, saudara. Mau berapa hari selesai? Hanya hitungan jam. Dalam sekejap itu habis. Nggak sampai sehari akan terbakar habis. Begitu selesai korban diberi, Samuelnya muncul. Dan dia berkata, kamu ngapain Saul? Engkau nggak datang. Aku korbankan ini. Samuel berkata, kamu bodoh sekali. Seharusnya kerajaanmu tinggal tetap. Tapi karena kau berbuat kebodohan, kamu disingkirkan. Tuhan akan cari orang lain. Seandainya dia menanti beberapa jam lagi, toh musuh tidak menyerang juga, toh nggak ada apa-apa yang terjadi. Hanya butuh penguasaan diri untuk tahan, tunggu Tuhan berkarya. Tapi orang lebih suka mengumbar hawa nafsunya. Orang lebih suka tonjolkan upayanya. Orang berpikir dengan itu dia segera selesaikan persoalan. Saya beritahu saudara, jangan-jangan kau yang dipotong Tuhan. Karena ada banyak hal yang jahat yang terjadi karena upaya manusia kita. Ada banyak orang kehilangan bintangnya. Ada the lost star dalam hidup kita. Ada bintang yang hilang, tapi membuat kita jadi celaka karena tidak tahan menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada satu keluarga Chinese. Keluarga ini punya anak gadis yang cantik sekali, konon cantik sekali. Saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Cantik sekali. Waktu itu usianya 16 tahun. Dan dia seperti kembang desa atau kembang kota kecil itu. Keluarga Chinese, cantik sekali. Tapi di daerah yang sama tinggal seorang dukun yang dikenal sakti.
Dan dukun ini punya 3 orang istri. Istri pertama punya anak 5, istri kedua mungkin 4 atau berapa, yang ketiga 7. Pokoknya total itu nanti kelak 20 lebih, saudara, anaknya. Dukun ini punya tanah luas. Begitu kawin pertama, dia petain 1 petak, dia bangun rumah untuk istri pertama. Dia punya anak beberapa. Dia kawin lagi, dia berikan petak kedua, dia bangun rumah, dia berikan untuk istri kedua, dia punya anak di situ. Dia kawin lagi 3 kali, dia bangun rumah, dipetak lagi tanahnya, dia taruhkan di situ istri ketiga dan anak-anaknya. Dan dukun ini juga melihat gadis keturunan Chinese ini yang cantik, kembangnya desa. Semua orang bicara tentang gadis cantik ini. Dan satu hari gadis ini orang Kristen KTP, ke gereja, asal ke gereja, nyanyi asal nyanyi. Mungkin tidak pernah undang Yesus dalam hidupnya, hanya mungkin bersinggungan sekali dengan Yesus, atau kesenggol jubahnya dikit dengan Tuhan selama beberapa tahun kebaktian. Tidak ada akar kekristenan yang terlalu kuat di dalamnya, apalagi penuh Roh Kudus, sama sekali tidak. Nah, dukun ini ketika lihat gadis ini, dia terpikat. Dia pakai guna-gunanya, diguna-guna, kena dibawa kabur, saudara. Nurut, bawa kabur. Nggak tahu berapa lama dibawa kabur, dikawin, disuruh pindah keyakinan, diikuti karena pengaruh guna-guna itu. Setelah sekian bulan disuruh pulang kepada orang tuanya, cerita bahwa dia sudah dikawin jadi istri keempat dari si dukun. Keluarganya tidak berani melawan, tidak berani berbuat apa-apa, karena dukun ini terkenal saktinya luar biasa. Akhirnya diberikan sebuah petak, dibangunkan sebuah rumah, dan jadi istri keempat. Dari wanita ini, dukun ini punya 4 orang anak. 4 orang anak. Gadis ini yang sudah jadi istri si dukun, dia berkata kepada suaminya, "Aku gak mau berantem dengan istri-istrimu yang lain. Beri aku modal, aku mau buka toko." Biasa kalau orang Cina begitu ya, buka toko, itu modalnya buka toko. Dia buka toko sederhana, dia hidupi anak-anaknya. Yang mencengangkan, saudara, yang mencengangkan, dengan hidup dalam penderitaan seperti itu, dengan hidup keadaan yang mengenaskan seperti itu, sepertinya bintangnya hilang, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Bintangnya hilang berpuluh-puluh tahun. Tidak pernah ada kepahitan di hati wanita ini. Kristennya gak seberapa loh. Tidak ada keluhan apa-apa. Dengan anak-anaknya dia besarkan dengan tanpa keluhan, tanpa apapun yang pahit. Anak-anaknya tumbuh semua tanpa kepahitan. Aneh. Biasanya kalau Anda punya keluarga begitu kepahitan semua isinya. Hari itu mereka dibesarkan dalam keadaan seperti itu. Kumpul dengan keluarga yang lain, yang beda keyakinan, tapi ibunya didik mereka cara Kristen. KTP-nya sudah pindah keyakinan, tapi tetap tidak bisa dia lepaskan bahwa dia percaya Yesus itu yang paling oke. Dia didik anak-anaknya, dia ajari doa cara Kristen. Saya mau cerita buat saudara, hari ini 4 anaknya, 1 lulusan sarjana S1, 2 diantaranya lulus S2 master, ada 1 yang S3 sampai doktor selesai. Yang S2 ini segera akan sekolah lagi ambil S3. Tahun depan kelak dari 4 anaknya 2 diantaranya doktor S3, 1 S2, 1 S1. Semua berhasil. Dan ajaib hari ini 4 dari semua anaknya, 4 cinta Tuhan, melayani Tuhan di berbagai tempat yang berbeda. Tidak full time memang sebagian besar, tapi mereka mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yesus. Kok bisa ya saudara?
Sekian minggu lalu, si ibu ini minta dibaptis ulang di Selam. Dia berkata, aku sudah pernah ngucap meninggalkan Tuhan, tapi hatiku sebetulnya tidak. Dia berkata, aku minta dibaptis lagi, karena aku tetap mau berkata, aku mau percaya Tuhan Yesus. Puluhan tahun tidak boleh ke gereja, tidak pernah dengar lagu-lagu yang baru. Tapi yang terjadi sekarang, suaminya sudah tergeletak, tidak berdaya. Istri pertama berkata, bye-bye, dijual tanah dan rumahnya, diboyong anak-anaknya pergi, pindah tempat lain, tidak mau ngurusi. Istri kedua berbuat yang persis sama, tidak mau urus suaminya, tinggal pergi. Istri ketiga berbuat yang sama, tidak mau diurus suaminya, pergi dijual semuanya ke tempat yang lain. Si bapak ini tinggal dengan istri keempatnya, geletak tidak berdaya. Istrinya kerjaannya tiap hari, Anda tahu, nyanyi lagu-lagu himne jalan tahun 50-an, 60-an, saudara. Lagu-lagu himne yang kalau dinyanyikan pun Anda nggak pernah ingat lagi itu lagunya siapa. Mungkin hanya Benny Hinn yang tahu menyanyikan lagu-lagu itu. Itu himne-himne kuno. Tidak ada lagu-lagu yang seperti kita, Hillsong agak ngerti. Itu lagu batu karang yang teguh segala macam. Itu lagu-lagu kuno. Tiap hari dia rawat suaminya, dia urusi rumah tangganya, dan dia berhasil besarkan 4 anaknya, dan semua sarjana, 2 kan doktor, 1 master, 1 sarjana penuh, hanya oleh seorang ibu yang nasibnya seperti itu. Suaminya tidak berdaya. Kalau pagi diseka badannya sambil dinyanyikan, suaminya berkata, lagumu bagus, lagumu bagus. Saya percaya nggak lama lagi ini orang akan dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Apakah nasib Anda lebih buruk dari wanita ini, sehingga kau kehilangan harapmu kepada Tuhan? Kalau ada orang sudah terpuruk seperti itu dan tidak kepahitan, tidak bahasa roh, tidak ngerti Alkitab, puluhan tahun tidak ke gereja, tidak ada orang yang numpangi tangan doain dirasyatak harap, enggak ada. Tidak ada orang yang mengkonseling dia berjam-jam, enggak ada. Tidak ada. Sendiri. Kena guna-guna. Bisa. Bagaimanapun Yesus tetap luar biasa. Sekecil apapun dia nempel dalam hidup kita, ternyata efeknya luar biasa. Saya harap Anda dan saya punya kekuatan lebih dari itu. Dengan semua yang hari-hari ini diterima, dengan segala firman pengajaran semuanya, tidakkah kita bisa jadi orang percaya yang lebih baik, yang punya pengharapan, yang tidak gampang pudar, yang berkata kalau bintang itu hilang, kalau bintang itu lenyap, biar aku tunggu, aku menanti Tuhan berkarya dalam hidupku. Bukan kita datang dan akhirnya ketemu dengan Herodes, sehingga waktu kita pergi, dengerin, banyak orang berkata, saya punya niat baik Pak. Niat baik saja tidak cukup. Saudara harus ikuti langkah-langkahnya Tuhan. Orang Majus berkata, saya punya niat baik, tapi niat baiknya diikuti oleh sepasukan pembunuh yang mengerikan. Dan oleh karena mereka teriak kepada orang-orang di Yerusalem, Herodes mendengar, dan berapa banyak bayi mati di Bethlehem, saudara. Ada orang berkata, itu kan sudah dinubuatkan. Dinubuatkan karena Tuhan mau berkata, aku Allah yang maha tahu. Tapi tidak pernah Tuhan merencanakan bayi-bayi dibantai dengan cara sekejam itu. Biarkan niat baik kita, di belakangnya bukan pembunuh yang mengikuti kita dan menimbulkan kerusakan, membantai bayi-bayi yang tidak ngerti apa-apa. Saudara sekalian, belajar menanti Tuhan. Kadang-kadang satu hari
bisa membuat perbedaan yang banyak. Kalau orang bisa cukup sabar menanti Tuhan, saya beritahu sudah, ketika orang sampai dimarah, mereka kepahitan, mereka tidak tahu ada Elim yang hanya 2-3 kilo lagi di depan mereka dengan mata air yang segar. Kenapa harus ngomel di sini? Kenapa tidak jalan 2-3 kilo lagi? Ada 7 mata air, ada Elim di situ. Seringkali orang tidak pernah mau tunggu sampai Tuhan bawa 1 mile, 1 kilo lagi jalan dengan dia. Dan orang memilih untuk berkata, aku selesai dengan semuanya. Aku akan buat apapun yang aku bisa. Saya beritahu saudara, dampak kerusakannya akan besar dalam hidup kita. Dan bagaimanapun, ketika kemudian Tuhan bicara, orang Majus ini toh belajar. Firman menutup cerita ini dengan perkataan, ketika diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Mereka sadar dan mereka tinggalkan, pergi lewat jalan lain. Tapi konsekuensinya tidak pernah mereka bisa batalkan. Tetap ada ratapan di Bethlehem karena anak-anak mati. Ini kesimpulannya, dengerin baik-baik. Kalau bintangmu sedang hilang, diam dan nantikan Tuhan sampai itu muncul lagi. Tapi kalau Tuhan sudah mulai berbicara dan memerintahkan sesuatu dalam hidupmu, jangan Anda tunda. Lakukan persis seperti yang Dia mau. Penundaan akan mencelakakan. Jumat yang lalu saya masih ingat, dari pagi itu hati saya gelisah sekali. Dari pagi, saya nggak tahu kenapa hati saya resah banget, saya gelisah sekali, gelisah banget. Ada sesuatu yang ganggu banget di hati, gelisah sekali. Saya doa, Tuhan, ada apa ini? Ada apa? Saya nggak tahu, dia nggak ngomong apa-apa, dia diam. Tapi hati saya gelisah dari pagi. 10:30 pagi, saya ditelepon seorang pendoa dari luar kota. Dia berkata, Pak, waspada Pak, waspada hari ini. Saya bilang, kenapa? Kami baru mendoakan Bapak. Saya bersyukurlah banyak orang mendoakan. Ya saudara, didoakan orang banyak itu asik loh saudara. Baca firman itu, orang bisa berkembang karena banyaknya doamu. Jadi orang-orang didoakan banyak orang itu luar biasa. Kami baru mendoakan Bapak, dan Tuhan beri penglihatan. Yang dilihat apa? Saya bilang, darah di mana-mana. Terus Tuhan berkata, ingatkan hambaku supaya waspada. Beritahu dia, setan lagi mengincar orang-orang staf, orang-orang yang langsung di bawah dia. Di bawah saya cuma pastoral saudara, plus keluarganya. Setan mau buat sesuatu yang membuat dari mereka ada yang mati pokoknya. Dia bilang, beritahu hambaku, waspada, dan dia harus bertindak. Sebab iblis mau ambil nyawa. Saya beritahu Tuhan itu baik saudara. Dan dia mengerti apa yang hari harus buat. Bagian kita cuma melakukan. Ya toh, asik dengan Tuhan itu luar biasa kok. Perang itu ya, pokoknya kalau itu belum jatahnya, belum waktunya, Dia akan beri banyak cara. Asal kita rendah hati loh, dan mau mentaati. Saya dengar itu, saya bilang amin lah. Saya berhenti 10:30 tuh. Saya doa. Saya lagi di Jakarta, di hotel saya sendirian, saya di hotel saya sembahyang. Saya bahasa roh. Saya bilang, Tuhan cover, semuanya di cover. Saya mulai perangi. Jam 11 kurang sedikitnya, 20 menit kemudian kira-kira, Pak Sugi, Pak Yos dengan istri dan beberapa orang lagi ngurus urusan acara di puncak. Jam 11 kurang sedikit mereka turun. Jalan turunnya sepi. Jalan ke arah puncak dari Bogor naik padat sekali. Pak Sugi cerita, Pak Mul lagi telepon dia, nggak tahu ada pembicaraan apa. Selesai bicara, dia lagi taruh handphone di sebelah, dimasukin.
Begitu dia masuk, sedetik dia lihat ke depan. Dari arah yang berlawanan, itu ada mobil tentara. Keluar dari jalurnya dengan kecepatan sangat tinggi. Dan dengan jarak hanya 10 meter, berhadapan dengan mobil yang ditumpangi Pak Sun. Semua sudah nggak bisa ngomong, gitu. Mereka berkata, kena nih pasti. Hanya karena Tuhan, saudara. Jadi banting dengan refleks. Dan bahkan spion pun tidak kena. 10 meter dengan kecepatan seperti itu, Anda gak bisa berbuat banyak. Kecuali Tuhan yang berkarya dan melakukan sesuatu dalam hidup. Persoalannya seringkali, saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita mau percaya ketika Tuhan bicara? Pertanyaannya adalah ketika dia berikan warning, apakah kita cukup rendah hati untuk berkata, apa salahnya aku berdoa? Apa salahnya aku teriak ke Tuhan? Apa salahnya? Seringkali orang berkata, siapa yang beritahu? Ngerti apa? Ndelo apa? Ketok-ketok. Kalau Anda begitu, one day Anda akan kena masalah. Hari-hari ini saya berdoa kita jadi orang percaya yang mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Kalau bintang itu hilang, tunggu Tuhan sampai bintang itu muncul lagi. Tapi ketika Tuhan berbicara, ketika Dia berbicara, jangan pernah ditunda. Cepat buat seperti yang Dia katakan. Ketaatan saudara, oleh karena engkau percaya, akan berakibat begitu ajaib dalam hidup kita. Amen, saudara. Kira-kira 3 minggu lalu, saya lagi di luar, naik di dalam mobil, telepon saya bunyi. Dia bilang, aku mau ketemu kamu sekarang. Kenapa? Suamiku stroke. Loh, saya kaget. Sakit apa? Kenapa? Nggak tahu, mendadak. Pelo. Saya lihat ketemu dia, ini mulut sudah geser. Ngomong saya, pelo. Saya bilang, ke dokter dong. Saya refleks ke dokter. Kadang-kadang kita harus ngajari ke Tuhan dong. Tapi manusia nggak bisa ditutupi, saudara. Refleksnya ke dokter. Jadi Bu Eli harus tahu saya tidak anti Anda loh. Ke dokter reaksi saya. Ke dokter. Ada Alicia juga di sini. Dia nggak mau. Dia mau ketemu kamu. Sebab memang ada 2 kali kejadian, saudara. Saya doain mamahnya temannya dia. Tuhan ngomong 3 hari. 3 hari kemudian dari koma bangun seger waras. Saya suruh doain papahnya temannya dia. Geletak sudah nggak berdaya. Saya bilang Tuhan nggak ngomong apa-apa tuh. Tapi aku tahu Tuhan dengar doaku. 3 hari kemudian pulang ke rumah bapak. Dia senang. Dia cari saya sekarang. Sampai di rumah, saya ajak anak-anak saya, ayo bantu doa ini, urapi ini. Saya ambil minyak. Saya lihat down banget. Yang paling gawat itu mentalnya. Anda bayangin ya, kalau usiamu masih muda, bisnismu lagi nanjak, tahu-tahu begitu. Ayo, sekuat apa? Lemes. Saya kaget lihat lemesnya. Saya bilang, waduh. Istrinya kuat, masih bisa cengengesan, ketawa-ketawa. Suaminya sudah nggak bisa cengengesan apa, nggak bisa. Saya bilang mateng. Saya ambil minyak, saya bilang itu rapi ya. Saya urapi. Saya bilang Tuhan, mesti ngapain? Saya dengar Tuhan ngomong gini, suruh baca Alkitab bersuara. Kalau dia nurut 3 hari waras. Kalau saya bilang kalau nurut mujizat, entah kapan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan gak jelas. Tapi hari itu dia ngomong, kalau nurut 3 hari waras. 3 hari. Saya bilang, baca Alkitab. Pokoknya baca. Saya bilang gitu. Sebisa-bisanya baca pokoknya. Nggak ngerti usahamu. Sebanyak mungkin. Gue nurut 3 hari waras.
istrinya bilang, iya, yang itu 3 hari sembuh, itu 3 hari mati, ini 3 hari waras, saya bilang. Doain, keluar, masih melihat jaguar saya. Waras, beli ini, saya berkata gitu. Ya. Oh tidak waras, gawat, saya berkata. Bacalah kitab pokoknya. 3 hari, dan berkata, waras. Anda tanya, Bapak kok berani? Tidak tahu, kenapa saya punya keberanian ngomong begitu. Setelah dia pulang, saya baru mikir, iya nek waras, nek ora begitu kan. Tapi saya ini bersyukur loh saudara. Saya ini gampang melupakan yang saya ingin lupakan loh saudara. Hilang aja, boh nanti. Minggu lalu saya nggak cek loh. Saya nggak tiap hari. Piye perkembangannya? Enggak tuh. Kesibukan begitu banyak. Minggu lalu datang ngomong sama kok wis cerewet. Saya berkata, iya, 3 dino persis waras. Dia ngomong sama saya, wah pilmu tuh 3 dinonan. Iya ini antibiotik keras orang. 3 hari jos. Saya enggak, jangan bawa orang stroke ke saya, please saudara. Biarkan Tuhan berkarya juga lewat hidup saudara dong. Saya berikan caranya. Kalau bintangmu hilang, tahan, tunggu sampai muncul lagi. Undangan Tuhan di langit tidak pernah dihapus. Akan pimpin Anda jelas sampai ke rumah yang tepat. Tapi begitu Tuhan bicara, cepat lakukan seperti yang Dia mau. Saudara akan melihat anugerah Tuhan yang ajaib. Amen. Angkat tangan sama-sama.